bersatu dalam doa. Damai sejahtera yang daripada Allah, yang melampaui segala akal budi manusia, akan mengawali hati dan pikiran di dalam nama Tuhan kita, Yesus Kristus. Amin. Ibu-ibu dan bapak-bapak, saudara-saudara sekalian yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Pertama sekali saya menyampaikan salam kepada kita seluruhnya. Selamat Tahun Baru 2022. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Adapun nats yang dipilihkan sebagai tema ataupun judul daripada perayaan syukuran Bonataun hari ini ialah sehati sepikir dalam satu kasih, satu jiwa, satu tujuan, dengan subtema mewujudkan kesehatian dan kesetiakawanan bagi gereja, masyarakat, dan bangsa. Kalau saya bacakan teks itu secara keseluruhan, natsnya yaitu Filipi 2 ayat 2, demikian dikatakan. Karena itu sempurnakanlah sukacitaku dengan ini, hendaklah kamu sehati sepikir dalam satu kasih, satu jiwa, satu tujuan. Saudara-saudara yang kekasih dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus, membaca judul ini, membaca teks ini, ada kesan seolah-olah ada sesuatu yang bakal terjadi pada tahun 2022. Mengingat konteksnya atau latar belakang daripada nats ini, kenapa Paulus menuliskan suratnya ke jemaat di Filipi mengatakan sehati sepikir. Boleh dua pengertian kalau dikatakan sehati sepikir. Itu satu segi, itu satu alarm, peringatan atau himbauan agar sehati sepikir. Tergantung kepada bagaimana kita menanggapi. Kalau dikatakan kepada kita sekarang, sehati sepikirlah, hai ibu-ibu, hai bapak-bapak, hai kamu remaja, sehati sepikir. Ada dua elemen yang boleh kita tangkap dengan himbauan atau surat daripada Rasul Paulus ini. Pertama kita lihat apa latar belakang, kenapa bisa dikatakan sehati sepikir. Andai dalam bahasa Batak, saroha sapikir mahamunna, ada sesuatu. Saya tidak tahu pasti kenapa ayat ini dipilih. Seingat saya, kalau saya tidak lupa, ini pernah menjadi ayat pilihan waktu ada rapat pendeta. Sehati sepikir. Konteksnya lain lagi. Apa konteksnya? Bahwa pada waktu itu mungkin ada, ya katakanlah anasir-anasir atau gejala-gejala perpecahan. Kenapa dikatakan sehati sepikirlah? Berarti itu satu nasihat. Paulus mengatakan kepada jemaat di Filipi sehati sepikir dengan latar belakang bahwa di jemaat itu ada gejala perpecahan. Perpecahan yang mungkin terjadi itu karena ada ajaran-ajaran sesat. Ajaran-ajaran yang mulai membelokkan Injil itu dari keselamatan di dalam Yesus Kristus. Mungkin ada satu segi yang mengatakan, wah, sebagaimana kebanyakan jemaat waktu itu adalah jemaat Yahudi, hanya menjalankan hukum Taurat. Itulah makanya Rasul Paulus mengatakan sehati sepikir. Alasan kedua, kenapa Rasul Paulus mengatakan sehati sepikir?
bahwa ada pengajar-pengajar yang mungkin pada mulanya ya masih setia, masih mengikuti ajaran yang disampaikan oleh Paulus, tapi katakanlah dia mulai membelokkan sedikit dari Injil itu dengan mengatakan, wah, keselamatan itu hanya dapat melalui kemampuan, melalui filsafat, melalui hukum Taurat dan lain-lain sebagainya. Jadi kalau dipilih satu tema sehati sepikir, timbul pertanyaan, apakah ada yang bakal terjadi yang menuntut sehati sepikir? Kalau melihat sejarahnya, sejarah daripada gereja kita, tanpa kesehatian, tanpa saroha pikiran, itu bakal terjadi perpecahan-perpecahan. Tahun 1930 itu HKBP sudah diancam perpecahan. Tahun 64 itu HKBP diancam perpecahan dan pecah juga. Kemudian tahun 78 HKBP diancam oleh satu perpecahan. Syukur bagi Tuhan tidak pecah. Artinya kesatuan, kesehati berpikiran, bersehati dalam tujuan dan perasaan itu sangat dibutuhkan kalau kita mau kokoh, kalau kita mau jalan terus hidup gerejanya. Kalau kita analogikan dengan katakanlah kalau di pemerintahan selalu ada disebut tahun-tahun, umpamanya kalau di kabinet itu Jokowi membuat satu judul tugas kabinetnya kabinet kerja. Kalau dulu sebelumnya umpamanya di zamannya Soeharto disebut kabinet pembangunan, ke pembangunan 1 sampai 6. Jadi HKBP sekarang membuat judul kesehatian, tahun kesehatian. Terkandung sama arti daripada kesehatian dan persatuan. Coba bayangkan kalau tidak ada persatuan, jangankan di negara, jangankan di gereja, kalau tidak ada persatuan dalam keluarga, ya saya tidak tahu apa yang bakal terjadi. Pada akhirnya akan cerai. Begitu juga kalau tidak ada persatuan di Republik Indonesia ini, maka akan bubar. Begitu banyak yang mengancam supaya tidak bersatu, yang pada akhirnya akan bubar. Begitu juga di gereja, banyak yang mengancam. Nanti kalau tidak ada persatuan lagi, tidak ada sehati sepikir lagi, maka gereja mau apa? Terpecah-pecah. Gereja itu selalu dibayang-bayangi oleh unsur-unsur yang membuat pecah. Lihat aja, tahun 1050 gereja di timur dengan gereja di barat pecah. Menjadi ada gereja timur, ada gereja barat. Apa bedanya dengan HKBP sekarang? Dulu HKBP Naboloni, habis itu pecah lagi. Tahun sekian pecah lagi. Bukankah lebih baik kalau ada persatuan gereja? Walaupun tidak dimaksudkan uniformitas, tetapi alangkah baiknya kalau ada persatuan gereja, kesehatian dalam gereja, tidak dalam bentuk uniformitas lain, tetapi betul-betul ada persatuan di antara gereja kita. Bukankah lebih baik dan bukankah lebih kuat? Bukan hanya gereja yang perlu bersatu, keluarga juga bersatu. Kalau tidak bersatu keluarga, bapak dan ibu, kami marpocama piringna, marpocama hudunna, alam bersatu. Kalau mereka bersatu, ya mau makan ikan asin juga, daun ubi saja sayurnya, bisa aman, bisa damai. Begitulah kira-kira yang diharapkan Paulus dari jemaat di Filipi. Kesehatian, bersatu, kesehatian di dalam Kristus. Kalau tadi kita sudah membicarakan banyak mengenai alarm, teguran, maka kita juga melihat bagian yang kedua daripada nats ini, yaitu harapan. Harapan. Nats ini mempunyai
alarm, mempunyai harapan. Harapan itu ialah cita-cita yang akan diwujudkan, yang belum terjadi. Kita mengharapkan kesatuan, kita mengharapkan persatuan, kita mengharapkan kesehatan. Itulah. Saya pikir sudah cukup jelas apa yang dimintakan oleh Paulus. Tapi bagaimana kalau mengatakan kesehatan? Ya, so simple, sangat mudah. Saya pikir tidak ada yang sulit untuk mengatakan kesehatan atau bersehatilah, bersatulah, sarohalah, sepikiranlah. Tidak ada sulit. Tapi untuk mewujudkan kesehatan itu adalah perkara sulit. Kenapa dikatakan perkara sulit? Itu akan kita temukan dalam nats ini pada nats ayat berikutnya, yaitu di ayat 3. Inilah penjabaran daripada kesehatan itu. Penjabarannya di ayat 3 dikatakan, dengan tidak mencari kepentingan sendiri atau puji-pujian yang sia-sia. Itulah. Itu penjabarannya. Penjabaran daripada persatuan kesehatan, bersehati itu adalah tidak mencari kepentingan sendiri. Jika ada, baik dalam rumah tangga, baik dalam kelompok, lunggu atau sektor, mencari kepentingan sendiri, maka alamat pecah itu tidak akan bertahan. Maka dari itu, bagaimana kalau saya baca teks yang lain di sini dipakai bukan hanya kebersatuan, tapi harmoni. Harmoni. Kalau ada harmoni dalam rumah tangga, kalau ada harmoni dalam lingkungan, kalau ada harmoni dalam jemaat, kalau ada harmoni dalam resort, harmoni dalam distrik, harapan kita, kalau menurut bahasa Islamnya, insya Allah syukur alhamdulillah aman gerejanya, karena harmoni. Bukan karena uangnya cukup, bukan karena gerejanya cukup bagus seperti gereja kita di sini, tetapi diharapkan ada harmoni. Ada harmoni di gereja ini, baru dia kukuh, baru dia tahan. Datang pun gelombang, datang pun perpecahan, dia kuat. Yang kedua, ibu-ibu dan bapak-bapak saudara sekalian, ialah sebaliknya, hendaklah dengan rendah hati yang seorang menganggap yang lain lebih utama. Ada peribahasa itu, ungkapan lah dalam bahasa Inggris rupanya, kalau saya itu selalu huruf besar. Saya tidak tahu bagaimana menulis saya dalam bahasa Inggris. Tak pernah ditulis dengan huruf kecil. I itu selalu huruf besar. Saya itu selalu besar. Tapi you boleh kecil, tapi boleh besar. Di situ. Jangan menganggap dirinya lebih tinggi daripada yang lain. Itulah nasihatnya. Jadi rupanya begitulah budaya Inggris itu. Saya selalu besar. Saya selalu lebih besar daripada Anda. Tapi kalau menuliskan kamu, you boleh kecil. Tapi saya tidak boleh. Itu salah. Kalau ada orang menulis huruf kecil, saya bahasa Inggrisnya itu 0. Maka itu oleh Rasul Paulus dikatakan, jangan menganggap dirinya lebih besar, lebih tinggi daripada yang lain. Itulah. Dalam pergaulan sehari-hari kita selalu menonjolkan diri. Lumayan kalau memang dia lebih pintar. Lumayan kalau dia lebih jago. Lumayan kalau dia lebih kaya. Tapi tidak ada pun yang ditonjolkan, tetapi selalu menganggap dirinya lebih besar. Nah itu. Saudara-saudara, perhatikanlah itu. Nasihat yang dulu disampaikan oleh Rasul Paulus kepada Filipi masih relevan sekarang dalam pergaulan hidup, dalam organisasi, dalam perkumpulan apa sekalipun. Itu
Nasihat Rasul Paulus itu menganggap yang lain lebih besar dari kamu sendiri. Itu nasihat umum yang berlaku umum, bukan hanya untuk gereja, bukan hanya untuk pemerintah. Coba pikir kalau presiden kita selalu mengatakan kerja, kerja, kerja. Dia yang kerja. Tapi bagaimana orang mengatakan sama orang lain kerja, tapi dia sendiri tidak kerja? Bagaimana mengatakan kepada orang lain berbaik-baiklah, tapi dia sendiri tidak baik? Kerja keraslah, tapi dia tidak kerja keras. Jadi perlakukanlah yang lain lebih tinggi dari kamu. Yang ketiga dikatakan di sini, dan janganlah tiap-tiap orang hanya memperhatikan kepentingannya sendiri, tetapi kepentingan orang lain. Kalau ini solidaritas. Bagian yang ketiga ini perlu solidaritas. Bagaimana mungkin kita bersatu tanpa solidaritas? Adalah tidak mungkin kita mengatakan kalau ada misalnya kekurangan, tapi kita katakanlah kita satu, tapi kawan itu tidak makan. Jadi di mana solidaritasnya? Memang terlalu berat, terlalu sulit apa yang dikatakan oleh Rasul Paulus supaya sehati sepikir dalam 3 hal tadi. Jangan menonjolkan diri. Yang kedua tadi, jangan menganggap lebih tinggi dari yang lain. Baru yang ketiga, solidaritas itulah. Bagaimana kita mengatakan solider kepada orang miskin tanpa memberikan makan? Adalah begitu gampang kalau kita mendengar orang, wah kasihan ya katanya, tapi tidak membuka dompetnya. Kasihan ya katanya, tapi tidak membuka kantongnya. Hanya mengatakan kasihan ya. Persatuan apa begitu? Berarti dia menganggap dirinya lebih tinggi. Tidak ada solidaritas. Dari itulah ketiga elemen yang dimaksudkan oleh Paulus diharapkan supaya ada di jemaat Filipi. Kalau kita bandingkan dengan di tempat lain, ada beberapa kali istilah sehati sepikir ini. Pertama di Korintus ada, di Roma ada, sehati sepikir. Memang selalu ada pihak-pihak di gereja itu yang membuat berbeda dengan yang lain. Seperti di jemaat Korintus, ada yang mengatakan, oh, saya itu murid Paulus, kata sebagian. Yang lain mengatakan, bukan, saya murid Apolos. Bahkan ada yang mengatakan, wah saya yang benar, saya adalah murid Kristus. Jadi banyak yang membuat kita pecah-pecah. Lihat aja di negara ini selalu terancam oleh perpecahan-perpecahan, baik dari dalam diri sendiri. Kalau dikatakan, wah, kalau datang misalnya satu partai yang mengatakan kami yang benar, kami yang mengatur negara ini, datang yang lain, bukan, kami yang benar, ini agama kami yang benar, dan lain-lain sebagainya. Maka dari itu kita harapkan supaya betul-betul kita sehati dan sepikir. Pada akhirnya saya akan membuat kesimpulan dan konklusi daripada khotbah ini dengan mengatakan, melalui ibadah syukuran ini mari kita bersehati. Bukan ini kata kerja. Mari kita bersehati. Kesehatan, kalau kata kesehatan itu kata benda itu. Kesehatan itu noun, kata benda. Tapi kalau dikatakan mari kita bersehati, dapatkah ibu-ibu dan bapak-bapak mengatakan kepada diri sendiri bahwa
yang dituntut oleh khotbah ini adalah supaya bersehati. Marilah melalui ibadah syukuran ini bersehati, mewujudkan paham atau tahun atau program kesehatan ini demi pelayanan HKBP tahun 2022. Amin. Bapa Surgawi, kami menyeru namamu untuk menaikkan syukur dan terima kasih kepadamu. Betapa kepadamu saja kami bersyukur, kepadamu saja kami berterima kasih. Sungguh begitu banyak kasih anugerah yang Engkau berikan kepada kami. Mulai tahun yang lewat itu sampai dengan tahun yang baru ini, kami sudah menjalani 20 hari, tidak terhitung, tidak terbilang betapa banyaknya anugerah-Mu yang kami peroleh, yang kami terima. Kiranya kesadaran akan demikian itu, kami mensyukuri, berterima kasih, memuji Engkau karena Engkau telah menghantar kami masuk ke tahun 2022 itu. Kiranya harapan kami ya Bapa, pada tahun 2022 ini kami beroleh keselamatan daripada Engkau, sehingga kami dapat melaksanakan pekerjaan kami masing-masing. Dari itu kami mohon ya Bapa, berkatilah rumah tangga, berkatilah lingkungan, berkatilah jemaat, berkatilah resort, distrik, dan HKBP secara keseluruhan, sehingga namamu saja dipermuliakan. Kami dapat bersukacita melanjutkan hari-hari dari hidup kami sampai pada akhir tahun ini dan tahun-tahun selanjutnya. Dalam nama anak-Mu Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin.